Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai sebagai petani sawit itu kita akan menderita 3 tahun, kemudian sisanya kita akan bahagia dan bersukaria tentunya. Apakah itu benar? Nanti saya akan cerita sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman, yang memang sudah saya rasakan. Sawit saya ini sudah berusia 5 tahun dan pengalaman ini saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga saja bermanfaat, setidaknya sebagai pelecut semangat teman-teman semuanya dan sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah, langsung saja teman-teman. Apakah anggapan orang yang mengatakan kita akan menderita selama 3 tahun itu apakah benar? Saya katakan sangat-sangat benar, teman-teman. Dan apakah sisanya kita akan bahagia? Yaitu tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Nanti saya katakan bahagia, teman-teman tidak bahagia. Itu sesuai dengan apa yang ada di hati kita, teman-teman. Jadi mengapa kita menderita? Karena memang di fase 0 sampai 3 tahun kita banyak sekali berkorbannya, teman-teman. Baik itu berkorban finansial atau material, berkorban mental, ataupun kita berkorban waktu. Dan tentunya hal ini biasanya membuat kita ngap. Apalagi kita yang hanya memiliki kebun sawit seadanya 1 atau 2 hektar saja. Namun ketika memang sawit kita 1-2 hektar itu sudah panen atau sudah menghasilkan, maka kita akan menikmati jerih payah yang memang sudah kita lakukan selama 0 sampai 3 tahun itu. Dan teman-teman, untuk mencapai goals atau tujuan kita supaya memiliki kebun sawit yang berproduktivitas tinggi, maka kita harus benar-benar mempersiapkan secara baik supaya memang kita nanti mendapatkan hasil yang baik. Dan tentunya hal tersebut jangan disepelekan, teman-teman. Apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan? Yang pertama, teman-teman, kita harus mempersiapkan mental kita terlebih dahulu. Kalau mental kita mental yang hanya ecek-ecek atau mental yang hanya tanam kemudian kita tidak mau ingin atau tidak berkeinginan untuk memiliki kebun sawit yang berkualitas tinggi, tentunya nanti hasilnya juga akan sia-sia, teman-teman. Jadi kita harus siapkan mental dulu. Nah, mental di sini kita harus mempersiapkan pengetahuan yang cukup, teman-teman. Kita harus banyak belajar bagaimana kita memiliki kebun sawit yang baik, yang berproduktivitas tinggi. Ya, tentunya bagaimana caranya kita mengetahui jenis-jenis benih unggul, kemudian keunggulannya apa, lalu jarak tanamnya berapa, lalu masalah pemupukan dan masalah penanaman dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar mempelajarinya, teman-teman. Banyak sekali platform-platform yang memang menampilkan tutorial-tutorial bagaimana caranya berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Bagaimana caranya kita menggunakan benih yang baik, menggunakan benih yang unggul, supaya memang nanti hasil dari sawit yang kita miliki ini memang benar-benar berproduktivitas secara baik. Dan tentunya goals kita yang ingin mendapatkan 1 bulan 3 ton per hektar tentu bisa kita capai ketika memang kita memulainya dengan cara yang benar, tentunya dengan penggunaan benih yang benar, cara pemupukan yang benar, kemudian pembersihan lahan yang benar, pruning, kastrasi dan lain sebagainya. Kita harus mempelajarinya. Maka dari itu 0 sampai 3 tahun itu memang benar-benar fase yang membuat kita menderita. Tentunya menderita selama kita menunggu itu membuat kita sedikit berharap-harap cemas. Apakah sawit yang kita tanam itu memang benar-benar sawit yang baik? Tentunya ketika nanti memang sudah mulai berbuah, mulai berbunga, harapan itu sudah mulai muncul, mulai dia mengeluarkan dompet, kita sudah mulai hatinya mulai bahagia, kemudian sudah mengeluarkan buahnya, tambah lagi bahagia, dan seterusnya seperti itu. Jadi fase-fase itulah yang membuat kita ini ya ada rasa was-was, ada rasa bahagia dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita belum memiliki
kebun sawit yang memang sudah menghasilkan. Tentu itu membuat kita sangat-sangat was-was ya teman-teman, was-was, bahagia. Ya, tidak salahnya kita memposting terus hasil kebun kita di media sosial kita, karena itu dari ekspresi kebahagiaan kita tentunya. Dan selanjutnya teman-teman, apa yang harus kita persiapkan lagi selain mental kita? Tentu kita harus mempersiapkan finansial kita teman-teman. Nah, ini yang sangat penting, karena finansial ini nanti akan mempengaruhi dari hasil kebun kita. Karena banyak sekali contoh-contoh ketika memang kita sudah berkebun kelapa sawit, kita kehabisan modal, kemudian sawit kita itu terbengkalai dan akhirnya tidak menghasilkan teman-teman. Banyak sekali kebun sawit yang harusnya 2 tahun sudah bisa panen, ini sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, sampai 4 tahun itu belum bisa dipanen. Tentunya itu sangat-sangat membuat kita rugi teman-teman. Jangan sampai kebun sawit kita ini terbengkalai seperti sawit-sawit orang-orang yang memang tidak serius dalam mengurus kelapa sawitnya. Maka dari itu, persiapan finansial dengan baik itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya, yang pertama kita harus bisa memiliki benih yang baik. Kalau memang kita tidak bisa membeli benih yang sudah jadi, tentunya kita bisa menyemainya sendiri di rumah kita. Itu yang pertama, untuk menghemat finansial. Yang kedua, ketika memang kita memiliki tanah 2 hektar, namun finansial kita tidak cukup untuk membuka keduanya atau membuka semuanya, maka bukalah secara bertahap teman-teman. Ya, kalau memang kita hanya sanggup 1/2 hektar, lakukan 1/2 hektar. Kalau memang hanya sanggup 1 hektar, ya 1 hektar. Ya, syukur-syukur finansial kita memang bisa sanggup untuk 2 hektar untuk semuanya kita tanam. Karena semakin cepat kita tanam, maka semakin baik pula semakin baik pula sawit yang akan kita hasilkan. Karena ketika memang ditanamnya serempak, maka nanti hasilnya juga akan serempak dan hasilnya juga akan serempak untuk kita. Itu teman-teman. Jadi yang kedua adalah persiapkan finansial kalian. Jangan sampai di tengah jalan harusnya memupuk, kemudian kita tidak bisa memupuk. Nah, untuk mengakalinya, saya sering sampaikan kepada semua teman-teman pencinta channel ini supaya kita harus selalu melakukan pemupukan secara rutin teman-teman. Ya, kalau bisa kita lakukan pemupukan itu 1 bulan sekali. Saya selalu melakukannya 1 bulan sekali, dan memang efeknya sangat luar biasa meskipun kita menggunakan dosis yang seadanya. Jadi sebisa mungkin setiap bulan kita lakukan pemupukan meskipun dengan dosis yang kecil. Kalau memang ada dosis yang banyak, dosis yang cukup, dosis yang sesuai, itu lebih baik. Kalau tidak ada, ya lakukanlah pemupukan seadanya. Yang penting kita lakukan pemupukan teman-teman. Itu yang selalu saya sampaikan kepada semua orang-orang yang menonton video saya. Jadi memang sawit itu membutuhkan nutrisi yang berkesinambungan teman-teman. Sekali kita lalai dalam pemupukan, maka hasilnya akan kita rasakan di tahun berikutnya. Misalkan kebun saya ini kemarin kan ada kemarau panjang, dan di sana saya berhenti melakukan pemupukan, maka efeknya dirasakan di tahun ini. Banyak sekali batang-batang yang memang hanya mengeluarkan bunga jantan. Itu tentunya sangat merugikan bagi kita teman-teman. Maka dari itu, ya sebisa mungkin kita lakukan pemupukan secara rutin. Lalu bagaimana di musim kemarau? Di musim kemarau ya kita harus lebih ekstra teman-teman. Kita bisa melakukan pengkocoran ketika memang sangat kemarau sangat panjang, kita bisa melakukan pengkocoran dalam teknik pemupukannya itu teman-teman. Jadi memang kita agak sedikit lebih ekstra, dan lakukanlah pemupukan di sore hari supaya memang pupuk yang kita kocorkan itu tidak menguap ke udara. Itu saran saya. Ya, kalau musim kemarau harus lebih ekstra. Itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.